Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Yadi. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Serang, ada Bapak Abdurrahman. Bapak Yosopandi, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Haris Azhar, Bapak Uday Suhada, serta Bapak Badrul Munir selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia. Selamat datang di acara diskusi nasional Kamisan, kajian membahas isu kepemiluan Bawaslu Kabupaten Serang dengan tema pemenuhan dan perlindungan hak politik kelompok rentan pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya terlebih dahulu memandu acara ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Setiap cepat deh sih jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Akan berhenti Kobar semangat jujur adil mengerti, ayo awasi demokrasi demokrasi bangsa bersama pengawas pemilu pengawas. baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dewadin wa ala alihi washabihi ajmain, nama badu. Yang saya hormati para narasumber. Pertama Pak Badrul Munir dari Bawaslu Provinsi Banten, kemudian Pak Haris Azhar dan Pak Uday Suhada, dan yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang, hadir Pak Asmawi, Pak Abdurrahman, Pak Aristian dan Pak Suliarudin, dan yang saya hormati Pak Yosopandi yang juga hadir di tengah-tengah kita semua, terima kasih. Dan yang saya hormati seluruh alumni SKPP tingkat dasar di Bawaslu Provinsi Banten yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati seluruh peserta. Nampaknya ini memang ada dari luar daerah lain Banten ya, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan acara webinar pada kesempatan kali ini, yang mana agenda webinar Kamisan ini merupakan agenda kami di rutin tiap hari Kamis kita laksanakan. Yang hari ini kami mengambil tema pemenuhan dan perlindungan hak politik kelompok rentan dalam pemilu dan pemilihan nanti di tahun 2024. Pertama yang ingin kami sampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan lah ya atas kehadiran atau kesediaan daripada bapak-bapak narasumber untuk membahas terkait dengan webinar Kamisan yang diagendakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Dan terima kasih juga tentunya kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini atas mudah-mudahan tema yang kami bawa atau tema yang kami bahas hari ini menjadi rujukan nanti ketika pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat rentan ada beberapa kelompok ya yang mesti kita ketahui, diantaranya kaum disabilitas, masyarakat adat, kemudian penghuni rutan ataupun lapas, kemudian pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang sedang dirawat, kelompok pemilih pemula juga itu merupakan masyarakat rentan yang seyogianya semua itu memiliki hak ketika dalam pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan. Untuk lebih konkretnya nanti saya minta kepada seluruh narasumber bisa membahas ataupun mengupas tuntas terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak politik kelompok rentan, yang mudah-mudahan isi dan pembahasannya dapat kita ambil sebagai nanti acuan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Saya rasa itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sudah lumayan cukup banyak, ada 122 partisipan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Yadi atas pengantar yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sejatinya memang dari pendaftaran yang sudah kami buka, kurang lebih sudah ada 300 peserta yang mendaftar. Tapi untuk pagi ini baru ada 127 yang bisa login. Mungkin selama diskusi berlangsung nanti perlahan akan bisa masuk semua. Baik, demikian mungkin seremoni pembukaan. Selanjutnya kita masuk ke acara utama, yaitu diskusi nasional dalam program Kamisan, kajian membahas isu kepemiluan Bawaslu Kabupaten Serang dengan tema pemenuhan dan perlindungan hak politik kelompok rentan pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Diskusi akan dipandu oleh anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Ari Setiawan. Dan nanti untuk daftar hadir, Bapak Ibu sekalian, daftar hadir akan kami share 30 menit sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi sementara ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita simak dengan seksama diskusi ini. Untuk daftar hadir nanti akan kami kirimkan 30 menit sebelum acara selesai. Kepada Bapak Ari Setiawan selaku moderator, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pimpinan? Salam sejahtera untuk kita semua, memberikan pengantar untuk diskusi kita kali ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bapak Yadi, dan juga rekan-rekan pimpinan yang lain, Pak Asmawi, Pak Ian, dan juga Pak Abdul Rahman. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekretariat, Pak Yosef Pandi, para narasumber, alhamdulillah yang sudah bergabung dengan kita semua, ada Pak Uday Suhada, dan juga Pak Badrul Munir atau Bang Bandir. Nanti berdasarkan informasi, Bang Haris nanti akan gabung bersama kita setelah acara di Kemenkumham selesai. Dan rekan-rekan peserta atau partisipan yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir lumayan banyak, 100 lebih yang sudah bisa masuk. Dan kalau melihat dari peserta ini tidak hanya di Provinsi Banten, tetapi mungkin seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan kita hari ini. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual untuk melaksanakan kegiatan diskusi ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk para peserta diskusi semua, sebelum nanti ketiga narasumber memaparkan materi atas pandangan dalam diskusi kita kali ini, saya pertama izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan diskusi ini. Nah, walaupun tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Ketua, gitu ya, terkait dengan apa sebetulnya diskusi ataupun kamisan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Jika kita bicara pemilu ataupun pemilihan, biasanya kita selalu bisa pastikan gitu ya, akan selalu tertuju pada image-nya adalah voting ataupun memberikan hak suara. Karena memang mungkin seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu akhirnya adalah untuk memfasilitasi kedaulatan rakyat, yaitu memilih dan dipilih. Tapi sejatinya dalam pemilu ataupun pemilihan itu sendiri, hak yang harus dilindungi itu tidak hanya persoalan hak memilih ataupun hak dipilih saja. Banyak hak lain seperti mungkin non-diskriminasi, jaminan keselamatan, keamanan, dan juga kesehatan, terutama di situasi pandemi seperti hari ini. Nah, memilih sebagai sebuah hak yang kita pandang sebagai hak asasi dan juga tentunya hak yang lain, mesti mendapatkan perlindungan sedemikian rupa agar tidak ada satupun warga ataupun rakyat yang haknya kemudian tercerabut. Meskipun kita memiliki banyak pengalaman dalam hal penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, tapi tetap saja masih besar potensi masyarakat yang tidak dapat menunaikan haknya untuk memilih. Dan terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua, diantaranya adalah kelompok disabilitas, kemudian masyarakat adat, yang mungkin pemilih yang ada di rumah sakit, ada juga pemilih yang ada di rutan. Nah, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Serang berpandangan perlu memfasilitasi diskusi terkait dengan pemenuhan hak kelompok rentan dalam pemilu serentak 2024. Bagaimana kemudian kita bisa menjamin perlindungan terhadap hak mereka. Nah, dan untuk membahas itu semua, alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan bahwa telah hadir bersama kita semua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama, semuanya pasti sudah tahu ada Bang Haris Azhar, walaupun belum bergabung, nanti beliau akan bergabung dengan kita. Selain sebagai advokat, beliau adalah sebagai penggiat HAM yang memang concern terhadap persoalan HAM di Indonesia. Itu. Yang kedua, ada narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu ada Kang Uday Suhada. Nah, kalau di Banten ini sangat
familiar gitu ya. Kang Uday sebagai aktivis anti korupsi di Banten, beliau juga sebagai pemerhati masyarakat adat Baduy. Nah, saya mungkin bisa sapa dulu Kang Uday. Gimana kabarnya Kang Uday? Sudah ada? Kalau mungkin host atau co-host bisa unmute Kang Uday. Alhamdulillah, selamat siang semuanya para peserta. Saya kaget sekali melihat angka 141 sudah partisipan kita. Senang sekali saya bisa bergabung dengan teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Serang yang memfasilitasi diskusi ini. Terima kasih Kang Uday. Artinya memang banyak yang tertarik untuk diskusi kita kali ini. Semoga senantiasa sehat selalu nih Kang Uday ya. Amin, amin. Dan terakhir nih ada narasumber yang memang kalau di Banten terutama di penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Pak Badrul Munir atau kami sering menyapa beliau dengan Bang Bandir. Bang Bandir merupakan anggota Bawaslu dari Provinsi Banten yang mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran. Bang Bandir sudah masuk? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini agak mirip Coki si Tohang nih ya, pakai kacamata lumayan. Nah, nanti kalau tadi kita lihat yang sudah bergabung ada Kang Uday dan juga Bang Bandir. Kalau Kang Uday sendiri nanti mungkin akan berbicara perspektif lokal masyarakat adat. Bagaimana sebetulnya masyarakat adat di Baduy mendapatkan hak politiknya gitu ya, hak memilih dan yang lainnya. Dan terakhir nanti ataupun yang sudah hadir bersama kita, Bang Bandir ini akan bicara sebetulnya bagaimana sih peran Bawaslu untuk yang diberikan kewenangan gitu ya untuk mengawasi dan memastikan segala proses pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan. Bagaimana kemudian bisa memastikan masyarakat rentan atau kelompok rentan ini mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Ini penting gitu ya. Apakah kemudian nanti juga Bang Haris mungkin akan bicara dari sisi regulasi ataupun ketentuan yang ada di Indonesia sendiri, apakah kemudian sudah memadai gitu ya untuk jaminan masyarakat terutama kelompok rentan terkait dengan hak politik mereka. Nanti kita akan bahas itu. Nanti saya minta mungkin host jika memang Bang Haris sudah masuk dikabarin. Dan untuk narasumber ini dalam diskusi kita kali ini punya waktu 10 menit ya untuk menyampaikan materi ataupun pandangannya. Jika kemudian nanti ada tambahan mungkin kita bisa toleransi 2-3 menit gitu ya. Untuk memberikan tambahan materinya. Dan nanti jika kemudian ingin men-share materi bisa share screen, nanti mungkin host akan menjadikan co-host untuk seluruh narasumber dan tidak panjang kalam saya pikir karena di sini sudah ada narasumber kita, 2 narasumber. Yang pertama ada Kang Uday dan yang kedua ada Bang Bandir. Saya pertama mungkin akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Kang Uday nih yang bicara bagaimana sebetulnya menurut Kang Uday gitu ya berdasarkan analisa memperhatikan kondisi masyarakat Baduy kita dengan pemenuhan hak untuk hak politik terutama mungkin hak memilih dan kemudian bagaimana potensinya nanti di 2024. Apa saja yang kemudian bisa menghambat hak masyarakat adat Baduy itu sendiri dari sisi regulasi ataupun mungkin bicara sosiokultural yang ada di Provinsi Banten. Saya persilakan langsung kepada Kang Uday. Baik, terima kasih Kang Ari. Teman-teman semua, para peserta diskusi siang hari ini, sudah 150 orang. Termasuk saya tadi sempat intip ada yang dari Pagar Alam, dari Kota Pagar Alam, Wongki Togalo. Selamat siang semuanya. Kemudian teman-teman dari beberapa Jambi juga hadir. Saya izin pakai lomarnya di gini aja. Ini ikat kepala Baduy yang sempat heboh kemarin karena Pak Presiden Republik Indonesia menggunakan lomar dan juga baju Baduy serta tas koja di acara sidang umum MPR RI di acara tahunan dan menghebohkan orang banyak, termasuk ada buntutnya itu. Teman-teman semua, saya ingin mulai dari
menceritakan soal gambaran yang ada di masyarakat adat Kanekes atau yang lebih kita kenal dengan masyarakat adat Baduy. Bahwa masyarakat adat Baduy itu terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian mereka hidup di pegunungan, terdiri dari 65 kampung. Masyarakat Baduy terbagi ke dalam 2 kelompok sosial. Ada kelompok sosial masyarakat Baduy Dalam, atau mereka menyebutnya Urang Tangtu. Ada masyarakat Baduy Luar, yang mereka menyebut dirinya sebagai Urang Panamping. Orang Baduy Dalam bertugas untuk menjaga alam, bertapa, tidak merubah perilaku, kemana-mana selalu jalan kaki, tanpa alas kaki. Sedangkan orang Baduy Luar adalah mereka yang menjaga orang yang sedang bertapa. Sehingga orang Baduy Luar komunikasinya lebih longgar dengan masyarakat luar. Jadi Baduy Dalam saat ini ada hanya 3 kampung, tidak akan bertambah jumlah kampungnya, hanya jumlah penduduknya saja yang bertambah. Sekarang kurang lebih sekitar 2.000-an jiwa. Sementara orang Baduy di luar itu jumlahnya tersebar di 53 kampung. 63 kampung. Jadi totalnya adalah 65 kampung, berarti 62 kampung Baduy luar, 3 Baduy dalam. Baduy luar dan Baduy dalam di total sekarang jumlah penduduknya itu mencapai 12.696 jiwa. Ya, kalau dihitung kakak di Baduy luar itu 3.211, sementara di Baduy dalam hanya 467 kakak, atau jumlah penduduknya 1.929 jiwa, itu Baduy dalam. Nah, dari kelompok sosial yang ada di Baduy dalam ini, mereka tidak menggunakan hak pilihnya terkait dengan persoalan penggunaan haknya. Jadi orang Baduy dalam tidak akan menggunakan hak pilihnya. Yang menggunakan hak pilihnya itu orang Baduy luar. Saya lupa kemarin karena setiap saat berubah jumlah TPS-nya. Kalau dalam pemilu tahun 2019 kan jumlah TPS-nya jadi membengkak hampir 2 kali lipat. Tapi pemilu dan pilkada sebelumnya kecil karena tadi pembatasan jumlah DPT di masing-masing TPS. Nah, warga masyarakat Baduy luar itulah yang banyak yang menggunakan hak pilihnya meskipun tidak semua. Dan ini saya memaklumi karena di Baduy ada sebuah filosofi. Kata mereka, jadi pemimpin itu tidak boleh diinginkan, sekaligus tidak boleh ditolak. Ketika Tuhan menghendaki, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sebab kenapa? Jadi pemimpin itu berat. Harus bertanggung jawab, mengabdi kepada rakyat, bukan menjadi orang yang dilayani oleh rakyat. Jadi di Baduy tidak ada yang punya cita-cita ingin jadi puun, pucuk pimpinan, atau jadi jaro, begitu. Kalau di kita, di masyarakat luar justru berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi penguasa, bila perlu saling sikat, saling injek, saling fitnah, dan seterusnya. Untuk sebuah kekuasaan. Nah, ini saya kira local wisdom yang patut kita coba gali dan ambil suri teladannya, bahwa kepemimpinan itu sesungguhnya sesuatu amanah yang berat, yang dia harus bertanggung jawab. Orang Baduy ketika jadi pemimpin tidak ada bedanya dengan warga biasa. Rumahnya sama, menghadap utara selatan, tidak ada fasilitas tertentu yang membuat dia merasa nyaman sebagai pemimpin. Perlakuan dari warga juga relatif sama. Jadi disitulah keteraturan sosial yang luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat adat Baduy. Nah, balik lagi ke persoalan bagaimana soal hak-hak politik. Yang namanya pemilihan atau memilih itu kan hak, ya. Karena itu adalah hak, boleh dia gunakan, boleh juga tidak. Karena itu hanya masyarakat Baduy luar lah yang menggunakan hak pilihnya. Sesungguhnya ini pun ada dasarnya. Kenapa mereka sampai menolak pemilu kasarnya untuk Baduy dalam? Kenapa tidak ingin menggunakan hak pilihnya? Mereka bilang begini, kami tidak ingin gara-gara perbedaan pandangan politik, anak dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara, itu menjadi pecah. Hanya itu sesungguhnya yang dikhawatirkan. Lantas bagaimana dengan
proses demokrasi yang sekarang berjalan. Mereka bilang kami lunang, ilu kanu menang, ikut kepada yang menang. Siapapun yang menang, yang legitimate berdasarkan hasil pemilu, kemudian dia didukung oleh sebagian besar masyarakat dibandingkan dengan calon lain, maka dia juga turut membantu mensupport kepada pemimpin yang terpilih tersebut. Jadi sesungguhnya mereka dilandasi oleh kekhawatiran adanya perpecahan antar warga ketika berbeda pandangan politik ataupun berbeda pilihan dalam urusan kepemiluan. Nah, sekarang saya ingin bergeser sedikit kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini. Di Desa Kanekes itu kan ada sekitar 7.000-an DPT. Jadi kalau teman-teman, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, kalau dekat dengan tokoh adatnya, dekat dengan warganya, di situ 1 kursi untuk tingkat kabupaten cukup. Kalau mereka milih ke kita semua begitu. Jadi di situ ada 1 kursi. Kampanyenya tidak terlalu pusing sesungguhnya. Tidak terlalu ruwet kalau mau. Jadi saya merasa berterima kasih juga kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Lebak karena bayangkan di Baduy tidak ada jalur transportasi, semuanya manual, semuanya mengandalkan telapak kaki begitu untuk berkunjung ke semua desa, semua kampung di Baduy luar yang menggunakan hak pilihnya. Jadi saya appreciate terhadap penyelenggara pilkada ataupun pemilu yang menyelenggarakan pemilihan di wilayah Desa Kanekes. Karena medannya berat, kemudian juga apalagi kalau misalnya musim hujan itu sangat memprihatinkan. Dan ini juga saya perhatikan juga di berbagai daerah di pelosok tanah air, baik di daerah Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, relatif sama. Di Sumatera kan banyak sekali perairan begitu. Mereka harus menjangkau daerah-daerah terpencil yang hanya menggunakan sampan misalnya. Begitu juga di lereng-lereng gunung di wilayah pedalaman Papua atau di Kalimantan, di Sulawesi. Saya mengapresiasi itu. Tapi ada hal yang menarik di sini, bahwa potensi untuk terjadinya konflik ataupun benturan antara masyarakat adat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara itu sangat terbuka. Oleh karena itu, ini menjadi penting komunikasi yang dibangun oleh pihak penyelenggara dengan para tokoh adat masyarakat setempat. Misalnya silaturahmi dengan para jaro yang berkaitan dengan urusan kepemiluan atau pemerintahan daerah. Karena di Baduy misalnya kepala desanya disebut jaro pamarentah yang tidak dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat Kanekes atau desa Kanekes itu tidak memilih kepala desa. Kepala desanya ditunjuk oleh lembaga adat, sehingga kepala daerah, bupati dalam hal ini cukup menandatanganinya saja bahwa dia adalah sebagai kepala desa setempat. Sedangkan pemilihannya dilakukan oleh lembaga adat. Jadi periodiknya tidak ditentukan oleh kepala daerah. Nah ini juga saya kira akan terkait dengan persoalan lain, misalnya tentang undang-undang desa atau dengan perda desa adat begitu, yang di Provinsi Banten saya perhatikan sekarang sedang digodok untuk lahirnya perda tentang desa adat. Karena di Banten Selatan itu banyak sekali kaolotan-kaolotan, ada kaolotan Cisungsang, ada kaolotan Citorek dan seterusnya. Banyak. Dan ini butuh perhatian khusus dari penyelenggara, termasuk juga dari Badan Pengawas Pemilu. Saya kira itu pokok-pokok pikiran saya terkait dengan pemenuhan hak masyarakat adat di Baduy untuk menggunakan hak pilihnya. Tetapi ini tentu menarik untuk dibicarakan karena masyarakat adat tidak hanya masyarakat Baduy, tapi banyak sekali ribuan masyarakat adat di Indonesia. Tentu masyarakat adat satu dengan yang lainnya itu sangat variatif, termasuk misalnya di Indonesia Timur kita mengenal istilah noken,
gimana kata ketua adat, yaitu yang dipilih diarahkan. Jadi proses demokrasi dijalankan, tetapi ada varian-variannya yang lanjut usia itu kelompok rentan karena dia perlu dibantu. Anak-anak, tapi kalau dalam pemilu anak-anak ini dia ekses pemilu yang terkena. Dia kadang-kadang menjadi korban kampanye dan lain-lain. Apalagi orang miskin karena ketidakmampuannya kadang-kadang menjadi objek. Ada wanita hamil yang karena kondisinya dia perlu dibantu untuk melakukan beberapa hal atau untuk menjaga agar kehamilan terjaga. Kemudian tentu saja penyandang disabilitas, penyandang cacat. Ini penyandang cacat ini kelompok rentan yang secara eksplisit disebut di dalam regulasi-regulasi pemilu atau pemilihan pilkada. Nah, kalau di dalam regulasinya ya, dalam undang-undang pemilu ada undang-undang pemilihan yang spesifik disebut, kelompok rentan yang spesifik disebut itu cuma tiga kelompok ini. Pemilih tunanetra itu di undang-undang pemilu, ya, di undang satu lagi itu disabilitas netra. Yang kedua pemilih tunadaksa di satu undang-undang. Ya seperti Kang udah sampaikan tadi, kalau di Papua ada noken, ada ikat. Di luar itu undang-undang sih belum memberikan ruang itu. Bahkan di Papua sendiri ikat dan noken hanya berlaku pada wilayah Papua pada sebagiannya, yaitu daerah-daerah yang berada pada posisi pegunungan. Daerah-daerah pesisir, noken dan ikat tidak diberlakukan, tetap diberlakukan pemilihan secara normal. Kemudian problematika berikutnya ada diskriminasi ras, etnis. Kadang-kadang ini efek dari kontestasi ya. Kadang itu ras tertentu itu dihalangi atau ada ras tertentu justru yang ras ini saja yang milih, ras ini enggak. Itu problematika kelompok rentan. Biasanya yang menjadi korban adalah minoritas. Kemudian kemurnian pemilihan ini mungkin kawan-kawan yang bergelut di bidang pemilu bisa melihat bahwa ada regulasi-regulasi bahwa pemilih disabilitas, misalnya tunanetra itu bisa dibantu. Tidak bisa dia tinggalkan, bisa jadi tempat isolasi, rumah sakit, atau ruang tahanan, bukan rumah tahanan ya, ruang tahanan yang ada di kepolisian sektor atau pos kepolisian. Kemudian ya problem di lapangan itu adanya koordinasi serta sosialisasi penyelenggara pemilu dengan kelompok rentan. Itu yang kadang-kadang tidak terjadi karena ada kebingungan, ketidaktahuan lebih tepatnya, sehingga beberapa kelompok rentan itu tidak teridentifikasi atau tidak diketahui oleh penyelenggara sehingga tidak dapat menyalurkan suaranya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kelengkapan logistik. Jadi logistik yang kadang-kadang baru datang menjelang pemungutan suara atau menunggu logistik yang kurang. Nah itu kadang-kadang pada beberapa kelompok rentan tidak cukup punya kekuatan untuk menunggu hal-hal semacam itu. Jadi ada beberapa kelompok rentan dia cuma sanggup datang ke TPS pada waktu yang singkat terus segera pulang. Tapi kalau ada keterlambatan suara atau antri terlalu panjang untuk urusan itu kadang-kadang membuat kelompok rentan tersebut gagal memberikan suara. Nah ini masih juga bagian dari problematikanya ya, terkait narapidana, kemudian pasien rumah sakit tadi yang saya sebut tidak ada kebijakan khusus, regulasi khususnya itu tidak, dia hanya menempel pada PKPU yang secara umum. Pada sebagian rumah sakit memang bisa dibuat TPS khusus, tapi pada beberapa lokasi yang terkait urusan dengan pasien tidak bisa dimasukkan TPS khusus atau akses ke TPS biasa mereka kadang-kadang tidak terkoneksi dengan baik. Kemudian kelompok masyarakat adat tadi yang disampaikan oleh Kang Uday di Baduy, ada Baduy dalam, ada Baduy luar, belum lagi kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak menggunakan APD, terutama masyarakat Baduy dalam. Sebagai penyelenggara negara, sebagai pelayan publik, KPU atau Bawaslu
prinsipnya tetap harus menyampaikan hak-hak tersebut ke masyarakat tadi. Itu harus dibuktikan. Itu ada berita acaranya bahwa dan betul ada penolakan. Jangan sampai hanya karena kita sudah terlalu percaya bahwa turun-temurun masyarakat Badudaya dalam tidak akan menggunakan APD, kita tidak melakukan tugas menyampaikan apa yang menjadi hak mereka. Kita abaikan. Jadi intinya penyelenggara pemilu tetap harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan masyarakat adat tersebut. Apapun kesimpulan yang diambil oleh masyarakat adat tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tekanan sosial politik. Ini masyarakat rentan, kelompok rentan ini yang banyak mengalami tekanan sosial politik ini biasanya masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah yang kekuatan, ada tokoh-tokoh politik yang sangat kuat yang mempengaruhi, bisa jadi karena masalah ekonomi atau hal-hal lainnya. Yang terakhir dari problematika kelompok rentan ini post traumatic stress, ada yang menyebutnya post traumatic stress disorder (PTSD). Ini sama, ada pengalaman beberapa orang yang mungkin dia terlihat sehat, tapi dia trauma, misalnya melihat orang berkumpul, trauma melihat segala macam. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi takut untuk menyalurkan hak pilihnya. Masih panjang. Ini ya garis besarnya kalau kita kelompokkan kebutuhan khusus kelompok rentan dalam pemilu itu ada yang terkait permasalahan fisik. Permasalahan fisik tadi karena disabilitas tadi. Netra, daksa, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ada permasalahan fisik. Jadi penyelenggara pemilu harus memfasilitasi permasalahan fisik. Kemudian ada permasalahan psikologis. Permasalahan psikologis itu tadi seperti post traumatic stress atau tekanan sosial politik, ada kelompok minoritas dan lain-lain. Kemudian kelompok rentan karena permasalahan geografi. Dia berada pada wilayah misalnya sangat jauh dari lokasi. Tapi dia kalau memaksakan meninggalkan lokasinya untuk ke TPS, ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Itu juga harus diantisipasi oleh penyelenggara. Kemudian kelompok rentan karena permasalahan budaya. Itu tadi yang termasuk di situ adalah masyarakat adat. Nah, ini kalau melihat fotonya, gambarannya, ini pendataan pemilih, ini yang dihadapi kelompok rentan, biasanya ini terkait kelompok rentan yang ada masalah geografi. Jadi kelompok rentan itu tidak terdata dengan baik pada daerah-daerah yang kondisi geografinya berat. Kemudian permasalahan fasilitas di TPS. TPS kita ini belum ramah dengan disabilitas. Kadang-kadang karena TPS itu kan dibuat di tempat yang dalam tanda kutip yang paling memungkinkan. Artinya tanahnya agak lapang, kemudian gampang diakses secara umum, tapi ternyata pada sebagian tempat lokasi-lokasi tersebut kadang tidak ramah dengan penyandang disabilitas. Kemudian jaminan hak kelompok rentan dalam pemilihan itu hak pemilihan itu norma umum yang sering kita temui, bagaimana para kelompok rentan ini bisa menggunakan hak pilih maupun dipilih. Nah, ini bagaimana peran Bawaslu? Bawaslu secara umum menggunakan 3 instrumen utama ini saja. Pertama, pengawasan. Karena secara teknis pemilu itu kan dijalankan oleh KPU. Bawaslu melakukan pengawasan, kemudian jika ada potensi-potensi pelanggaran atau tidak terpenuhi hak-hak masyarakat, hak-hak pemilih maupun hak yang dipilih, jika ditemukan potensi itu dilakukan pencegahan, dan jika sudah terjadi dilakukan penindakan. Bawaslu rumusannya pada 3 hal ini. Contoh,
ada beberapa aspek kelompok rentan, pemerintah, setidaknya juga KPU, itu cukup agresif mengantisipasinya. Ini saya ambil contoh satu regulasi tentang COVID-19. COVID-19 ini kan juga kita masukkan wabah ini dalam bagian dari kerentanan yang menimbulkan kelompok yang disebut dengan kelompok rentan. Jadi kerentanan yang bisa menimbulkan kelompok rentan. Pemerintah sangat sigap, undang-undang dibuatkan, peraturan pemerintah dibuatkan, Kepres dibuatkan, keputusan Menteri Kesehatan dibuatkan. Itu dari aspek regulasi. Memang banyak kelompok rentan, apakah itu juga harus dibuat aturan-aturan seteknis itu kita kembalikan ke pemerintah. Tapi penting bagi pelaksana di lapangan, bagi KPU maupun Bawaslu, ada payung hukum, ada regulasi yang mereka kewenangan lebih spesifik. Ya misalnya tadi kalau di COVID ada aturan sedetail ini. Kemudian misalnya untuk kelompok rentan masyarakat adat, bagaimana menanganinya, kelompok rentan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan atau rutan pada kepolisian pada tingkat terbawah, jika diperlukan menurut saya harus itu rata-rata yang menjadi itu disabilitas, bukan kelompok rentan. Jadi KPU dalam yang diberikan itu kepada disabilitas. Kemudian juga kepada disabilitas, juga KPU harus memberikan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemilu. Baik itu sebagai pemilih, orang yang dipilih ataupun menjadi penyelenggara. Tapi itu tadi, poinnya salah satu dalam regulasi kita masih terfokus pada apa yang disebut dengan disabilitas yang kadang dimaknai seperti pada bagian awal tadi, disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas fisik lainnya. Padahal kelompok rentan itu tidak hanya itu. Kemudian, nah ini Bawaslu, karena rumusan apa yang harus dilakukan Bawaslu itu terdiri dari hanya pengawasan, pencegahan, dan penindakan, makanya Bawaslu yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi, memastikan peran KPU untuk melaksanakan PKPU dan instrumen HAM tentang kelompok rentan, kemudian melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan pemilu secara khusus bagi pemilih kelompok rentan, kemudian penindakan-penindakan dalam hal terjadi pengabaian terhadap kelompok rentan. Nah, Bawaslu yang berfungsi dalam posisi pengawas yang mencegah juga menindak, lebih leluasa menggunakan instrumen pidana, karena dalam instrumen administrasi itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Sanksi-sanksinya pun hanya sebatas sanksi-sanksi administrasi, peringatan, dan lain-lain. Memang tetap itu ditempuh, tapi pada ujung yang paling sakti, pengawas pemilihan ini Bawaslu bisa menggunakan instrumen-instrumen pidana. Cukup banyak instrumen pidana yang bisa dipakai dalam penanganan apa yang disebut pengabaian terhadap hak kelompok rentan. Pengabaian itu macam-macam. Pengabaian atau pelanggaran terhadap hak kelompok rentan itu bisa dilakukan oleh penyelenggara, bisa dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya. Yang pertama di Undang-Undang Pemilu. Penyelenggara harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, lagi-lagi yang disebut hanya disabilitas netra, fisik dan fisik lainnya, itu punya hak dibantu. Ini yang kemudian membuat norma ini berbeda antara Undang-Undang Pemilu sama Undang-Undang Pemilihan. Yang satu menggunakan kata tunanetra, yang satu menggunakan disabilitas netra.
hal ini muncul karena ada pemahaman yang berbeda bahwa jika menggunakan kata disabilitas, artinya itu tidak dipandang sebagai sebuah semata-mata kecacatan fisik. Jadi penggunaan kata disabilitas itu untuk memperluas makna sebenarnya bahwa disabilitas itu tidak semata-mata kecacatan fisik atau tidak semata-mata sakit fisik. Artinya netra berarti matanya betul-betul buta atau segala macam. Jadi sebenarnya ada arah sana maksud pembuat undang-undang menggunakan makna disabilitas. Jadi orang-orang punya problem di bidang disabilitas netra, fisik atau halangan fisik lainnya itu berhak untuk dibantu. 1 menit lagi Bang ya. Wah, lagi apa ya? Jadi menggiring secara pidananya ini. Jadi kalau penyelenggara tidak memberikan bantuan terhadap orang yang berhak, maka itu bisa dipidana. Kemudian membuat orang lain kehilangan hak pilih. Ya sama, hak pilih termasuk hak pilih kaum disabilitas atau kelompok rentan. Juga ada ancaman pidananya. Jadi menggiringnya menjadi lebih agak keras menggunakan instrumen pidana karena lebih tegas aturan-aturannya. Bisa digunakan instrumen pidana. Nah, ini kalau di pilkada ini menyebutnya tunanetra, tunadaksa, gitu. Ini di pilkada. Kalau pemilu kan disabilitas netra, disabilitas daksa itu berbeda. Jadi bisa digiringkan instrumen-instrumen pidana. Ini beberapa pasal yang kita bisa temukan yang bisa digunakan untuk mengamankan posisi kelompok rentan. Gunakan instrumen-instrumen pidana. Nah, ini rangkuman apa yang bisa kita giring menggunakan instrumen pidana tadi. Hak untuk dibantu, hak untuk dirahasiakan pilihannya, hak untuk tidak kehilangan hak pilih, hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak seseorang untuk menjadi calon, dan hak untuk memilih. Jadi instrumen-instrumen ini bisa untuk melindungi kelompok rentan agar apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Badir sudah menyampaikan poin-poin penting sebenarnya dari peran Bawaslu apa untuk melindungi kelompok rentan. Tadi sudah dijelaskan bicara regulasi sebetulnya sudah ada walaupun mungkin tidak semua diakomodir begitu ya. Kalau bicara kelompok rentan di dalam ketentuan lain ternyata di pemilu dan pemilihan hanya dimention secara tegas untuk kelompok rentan disabilitas begitu. Dan kemudian peran Bawaslu bagaimana kemudian melindungi kelompok rentan ya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tadi cuma ada 3 core pengawasan, pencegahan, penindakan. Dan instrumen untuk melindungi kelompok rentan itu yang mungkin tadi agak tegas dan memang muncul di dalam ketentuan undang-undang itu adalah terkait dengan instrumen pidananya. Untuk 6 hak mungkin yang dimention tadi di dalam instrumen pidana. Sudah hadir juga bersama kita Bang Haris Azhar. Saya sapa Bang Haris. Gimana kabar? Halo, sudah masuk Bang? Udah. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, tadi sudah 2 narasumber Bang yang menyampaikan pandangan dan poin-poin materinya, yaitu dari Kang Uday, perspektif kelompok adat Baduy, kemudian tadi Pak Badrul Munir atau Bang Badir yang menyampaikan terkait dengan peran Bawaslu ataupun instrumen regulasi. Nah, saya ingin mungkin ini akan bicara lebih luas begitu ya, bicara perlindungan hak asasi manusia terkait dengan hak politik kelompok rentan. Nah, nanti Bang Haris Azhar mungkin bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya tanggung jawab negara gitu ya untuk memastikan kelompok rentan itu tidak terabaikan begitu, dan peran apa yang kemudian instrumen negara yang bisa dilakukan gitu. Dalam hal ini mungkin ada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan yang lainnya gitu. Itu mungkin Bang, nanti waktu untuk menyampaikan 10 sampai dengan 15 menit. Setelah itu kita akan buka sesi diskusi. Iya. Terima kasih kepada Bang Haris, dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kawan-kawan sekalian ya, saya pakai pendekatannya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dalam sejarah dan konsepnya memang dia adalah satu konsep yang kemudian dimunculkan ketika ada orang-orang yang atau ada warga yang diabaikan, dipinggirkan. Gitu. Jadi apa orang ngomong HAM ya karena sebetulnya kita sama, tapi tiba-tiba ada orang yang jeblos karena dituduh karena etnisitasnya, karena kapasitas fisiknya, karena banyak hal. Jadi dia dipinggirkan, menderita, berdarah, dimiskinkan secara ekonomi, dibikin bodoh, dan lain-lain. Jadi lama orang protes, kok kita diginiin sih, mentang-mentang kita bodoh, mentang-mentang rambut kita keriting, mentang-mentang ini. Jadi memang hak asasi manusia itu singkatnya, karena waktu kita terbatas, saya cuma mau bilang, dia memang muncul sebagai sebuah instrumen. Makanya dia bingung kalau ada penguasa ngomong HAM. Saya kan juga punya HAM lah, lu penguasa. Ya kan, pakai AC tiap hari, naik mobil mewah, gitu kan. Jadi pejabat publik dikritik nggak mau, terus pakai argumentasi HAM, saya juga punya HAM. Nah itu ya, salah kaprah. Hak asasi manusia itulah konsep untuk atau alarm untuk memberitahu bahwa ada yang negligence itu apa yang namanya, diabaikan, ignorance, diabaikan, dipinggirkan, yang kemudian digituin dong mentang-mentang dia miskin. Dia itu punya hak asasi juga loh. Nah itu seninya menggunakan HAM itu seperti itu. Jadi jangan ngomong HAM dalam situasi yang unggul. Lucu itu kalau orang lagi unggul ngomong pakai argumentasi HAM. Berarti dia mental pecundang atau sedang menggunakan HAM untuk manipulasi keleluasaannya dia. Atau ketika Anda datang ke perusahaan, ngomong, perusahaannya bilang, saya kan punya hak asasi untuk mengembangkan usaha. Tapi usaha yang dijalankannya adalah merusak lingkungan, bayar murah upah buruh. Nah dulu waktu pengembangan bisnis buat warga itu, argumentasi HAM dipakai supaya masyarakat bisa. Nah, tapi begitu ada sedikit orang yang kemudian sukses dan bahkan lebih sukses dari negara. Jadi satu paradigma soal HAM itu harus kita luruskan. Yang kedua, vulnerable groups, kelompok rentan. Modalitas kita untuk mengidentifikasi kelompok rentan itu banyak. Itu langsung spesifik menghujam ya. Kita punya banyak aturan-aturan, regulasi atau bahkan perjanjian internasional yang kita sudah jadi bagian dari perjanjian tersebut. Karena sekali lagi HAM itu memang ngomongin kelompok yang rentan, itu memang mengakomodir sudah yang didiskusikan oleh dua pembicara yang sangat baik sebelumnya soal kelompok disabilitas. Anda bisa buka di website Lokataru, kita juga pernah riset tentang elderly person, orang-orang tua, gitu. Kita pakai contoh kasus misalnya orang-orang tua yang duit pensiunnya yang ditabung waktu dia lagi sehat dan kuat badannya, ditabung supaya punya kehidupan di hari tua, ternyata duit pensiunnya dikemplang tuh di bank TNI, hilang. Nah ini kita lihat, kita cek. Jadi sebenarnya untuk orang-orang tua itu mereka juga sebenarnya punya sejumlah hak. Lalu ada lagi anak-anak. Anak-anak nggak ikut pemilu, tapi hasil dari pemilu menentukan hidupnya anak-anak. Itu gimana tuh cara mematerialkan kelompok rentan tersebut? Ya kan? Kelompok rentan itu ada lagi orang-orang yang secara politis dipersekusi. Kelompok oposisi misalnya. Itu bagaimana? Nah, jadi ada lagi yang berbasis orientasi agama, keyakinan. Keyakinan itu banyak. Keyakinan itu di Indonesia cuma dilihatnya sebagai keyakinan religius, padahal keyakinan itu
saya yakin bahwa vaksin itu nggak ada gunanya, itu keyakinan. Itu atau keyakinan tentang nggak mau gabung dalam program pertahanan negara kita. Itu bukan sekedar pilihan, tapi itu juga keyakinan. Jadi minoritas keyakinan tuh ada. Ada lagi, saya dulu waktu belajar HAM, kita bahas juga soal minoritas bahasa. Dari mulai logat, itu dipakai kan untuk mengidentifikasi pengungsi ya. Di Eropa itu dipakai tuh untuk mendiskriminasi para pengungsi. Jadi ada minoritas bahasa, minoritas etnik, ada peribadatan ya, juga ada Naksabandia sama-sama Islam, maka dia mayoritas, tapi dalam soal peribadatan dia itu minoritas. Itu ada lagi minoritas etnik atau suku. Nah, di Indonesia sumber perbedaan itu banyak karena negara ini terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari berbagai, kita punya banyak sumber tentang perbedaan. Itu, dan perbedaan itu menciptakan kelemahan atau kerentanan. Dulu waktu saya di Kontras dan masih diteruskan oleh Kontras, kita mengidentifikasi lagi vulnerable adalah kelompok orang-orang yang tinggal di kepulauan, kelompok itu juga kelompok vulnerable. Nah, itu dia mau menggambarkan horizon etnik, suku, agama, bahasa, lokasi di pulau-pulau kecil, di atas gunung yang belum dijamah. Nah, sekarang saya mau bicara masuk ke soal pemilunya. HAM-nya sama di ICCR tentang hak berpartisipasi. Ada 3, partisipasi untuk memilih, partisipasi untuk dipilih, dan yang ketiga yang paling penting menurut saya, ini yang paling penting, partisipasi di dalam jalannya pemerintahan. Jadi memilih dan dipilih itu satu hal, tapi itu 5 tahunan, tetapi 24 jam selama 5 tahun kita punya hak untuk berpartisipasi dalam jalannya pemerintah. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita mau fokuskan, karena yang membuat acara ini adalah Bawaslu, maka kita fokus ke dipilih dan memilih, ya kan? Dipilih dan memilih itu artinya menjadi calon presiden, anggota DPR, DPRD, debat dan DPR dalam konteks ini. Nah, dulu saya ingat kasus Gus Dur nggak boleh jadi presiden karena dicegat karena soal vulnerable tadi itu, difabel, misalnya gitu. Tetapi untuk dipilih. Nah, sekarang untuk memilih yang lebih minim lagi. Yang untuk memilih aja banyak masalah. Kelompok LGBT nggak punya KTP, nggak ada domisili, ya kan? Nah, akhirnya bisa berpartisipasi memilih. Lalu syarat sipil ya, hak-hak sipil nggak dipenuhi. Kalaupun dia buat tua, dia ngerti nggak sipil gitu, atau bahkan bisa baca nggak, itu bisa baca karena ngerti bahasa, huruf, atau bisa baca karena mata nggak pernah dikasih fasilitas BPJS untuk kacamata. Nah, saya kasih gambaran yang kecil-kecil karena itu yang terjadi di masyarakat, begitu Bapak Ibu sekalian, ya kan. Nah, lalu misalnya soal partisipasi memilih dalam konteks jarak. Dalam konteks jarak, sejauh mana dia bisa berpartisipasi.
Nah, partisipasi itu kalau kita lihat nggak cuma memilih dari calon yang ada, tapi memilih sikap dia terhadap pemilihan yang terjadi. Golput misalnya. Nah, kita dulu dia takut-takutin oleh Menteri Dalam Negeri, nggak milih pidana. Lah, kok tafsirnya datang dari eksekutif, pasal tentang pemidanaan. Nah, ini jadi dilihatnya lagi ke kelompok rentan politik, rentan hukum, maka kalau ada statement kayak gitu, mereka ketakutan. Itu. Jadi ada yang secara psikologis ketakutan, ada yang kerentanannya itu berdampak pada psikologis dan juga berdampak pada kapasitas. Ada yang berdampak psikologis, ada yang berdampak pada kapasitas. Nah, yang kapasitas itu harus dilakukan Bawaslu, misalnya bisa desak ke KPUD-nya untuk memastikan alatnya dan juga informasinya, termasuk informasi untuk melawan soal ketakutan atau kerentanan dalam yang berdampak pada sisi psikologis, menurut saya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Jadi perlu ada di tingkat KPUD masih berpartisipasi. Saya mau ingatkan dalam bahasa program, saya mau bilangnya, bagaimana caranya supaya ada partisipasi yang bebas, yang tidak ada takutan, tidak ada tekanan, dan alatnya ada, supaya dia bisa berpartisipasi. Nah, itu yang menurut saya penting untuk diupayakan. Masalah bahwa ada budget yang kurang, tenaga yang kurang, itu fulfill. Pilar pertama dalam fulfill adalah mengakui. Jadi negara mengakui dulu ada yang rentan, dan mereka harus diberikan A, B, C. Mereka harus ditreatment melakukan A, B, C. Bahwa nggak ada kapasitas, itu urusan nomor 7, nomor 8, nomor 100. Akui dulu. Jangan gara-gara nggak punya duit, support sama pusat, ya kan? Anda tidak mau mengakui. Salah itu, menurut saya. Nah, jadi menurut saya, dan di Indonesia ini, setiap warga punya kecenderungan kerentanan. Oleh karena itu, treatment dari KPUD, dia nggak boleh monolitik. Tidak boleh satu style yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Apalagi pihak penguasa atau pihak mayoritas. Maka treatmentnya harus variatif. Misalnya di Inggris, saya contoh, di atas ada bis tingkat, di bawahnya ada kereta bawah tanah. Di sampingnya bis tingkat ada jalanan atau ada aturan yang membolehkan orang naik sepeda. Taksi juga ada, trotoarnya juga bagus buat jalan kaki. Jadi orang punya opsi. Atau satu sistem ketika gagal, bisa ada mobilisasi krisis untuk pindah ke satu mode. Jadi kalau disuruh jalan, trotoarnya bagus. Bagi yang punya sepeda, boleh jalan di jalan raya. Mobilnya juga nggak bakal ngebut. Nah, itu yang saya bilang tadi, variasi mekanisme yang dilengkapi dengan regulasi, dan setiap mekanisme dihadirkan secara yang terbaik. Jadi ketika orang terpaksa pindah ke satu mekanisme, dia tidak akan terlalu merasa keberatan. Nah, itulah cara kita menanggulangi pemenuhan hak partisipasi kelompok vulnerable di dalam mengeksersis, dalam menjalani haknya. Gitu. Mungkin saya berhenti di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Haris atas pemaparannya. Saya menangkap beberapa hal gitu ya. Kalau bicara pendekatan HAM itu kan tadi dimunculkan karena ada warga yang berbeda, baik secara etnis, fisik, dan yang lainnya. Nah, apa yang juga paling mungkin perlu jadi perhatian adalah bagaimana mengantisipasi begitu ya, agar pada saat penyelenggaraan pemilu memperhatikan terkait dengan sisi psikologis dan juga kapasitas kelompok rentan untuk memfasilitasi mereka begitu.
Dan ini yang disebut tadi sebagai partisipasi bebas. Pilihannya tidak kemudian hanya tunggal, mungkinnya untuk kelompok rentan, tetapi diberikan varian-varian pilihan yang memang itu support terhadap mereka dan itu pilihan yang terbaik. Tidak hanya berbicara persoalan kapasitas negara dalam hal ini kurang atau tidak, tetapi bagaimana negara mengakui hak-hak kelompok rentan yang memang harus diberikan. Tadi ada yang menarik terkait dengan di isu pemilu itu ada kelompok rentan lain yang kemudian sebetulnya tidak memilih hak untuk memilih, itu anak-anak. Tetapi hasil pemilu itu berdampak pada anak-anak. Ini bagaimana secara mekanisme teknisnya gitu, regulasinya diaturnya seperti apa. Ini juga perlu dipikirkan. Itu mungkin poin-poin yang bisa saya tangkap. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama itu akan ada 3 orang penanya. Silahkan bisa raise hand, pakai raise hand atau pakai kolom chat. Dipersilahkan. Silakan, peserta. Ada siapa yang raise hand? Bapak Bias Maulana. Oke, Bapak Dias Maulana. Bias Maulana. Bias Maulana. Oke, kita langsung buka untuk Pak Bias gitu ya, atau Kang Bias. Silakan teman-teman host atau co-host bisa di-unmute. Terima kasih untuk Bapak Aris Setiawan selaku moderator. Saya ingin bertanya, Pak, simple. Pada tahun 2019 pasca Pilpres pemilihan presiden, ada isu dan demokrasi yang bertumpah darah di Bawaslu pada sekian di Jakarta itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tindakan Bawaslu seluruh Indonesia untuk tidak terjadi lagi pada tahun 2024 yang akan mendatang? Bagaimana menyikapinya, Pak? Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Bias. Selanjutnya mungkin yang lain. Silakan. Ada? Silakan digunakan fitur raise hand-nya. Mungkin saya, Pak. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan Teh Herlina. Terima kasih. Perkenalan dulu ya, Mas Ari. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Herlina Agustina, Provinsi Jambi, Kuala Tungkal. Saya sebagai mahasiswa Setayan 2 Kuala Tungkal. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam proses ini, kita hari ini bisa menemukan bahwasanya Indonesia tidak lagi merdeka akan permasalahan ini, ya kan? Dengan permasalahan tadi yang disampaikan oleh pemateri juga yang sangat terpengaruh adalah bagi anak-anak, walaupun anak-anak itu sendiri tidak mendapatkan hak untuk memilih, gitu kan? Nah, pengaruh besarnya juga anak-anak. Tapi dengan perihal itu, ketika sudah terjadinya pemilihan itu, bagaimana caranya atau konsep lainnya agar masyarakat yang lain mempunyai suara mempunyai hak-hak lainnya gitu untuk mendapatkan apa yang sesuai yang dia inginkan gitu, nah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Sekiranya apa gambarannya? Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Herlina, satu lagi. Masih ada satu lagi? Yang di chat? Ada di kolom chat. Oke, yang di chat saya bacakan satu dari kolom chat. Ini ada dari Nurul Huda. Kang Nurul Huda,
Ini menanyakan sebetulnya bagaimana memastikan regulasi yang ada telah mengakomodir persoalan terkait pembunuhan kelompok rentan. Karena di pemilu 2019 banyak persoalan yang terjadi. Nah, terutama terkait dengan keterbatasan pada ketersediaan fasilitas dan ruang bagi kelompok rentan untuk memberikan hak pilihnya sangat kurang. Dan ini berdampak pada kualitas demokrasi. Nah, itu mungkin pertanyaan dari Kang Nurul Huda. Oke, langsung saja dibuka pertanyaan pertama tadi untuk kita bahas dari Kang Bias Maulana. Bahwa pasca pemilu 2019 kemarin kan memang di kantor Bawaslu ya, tepatnya mungkin ada di depan kantor Bawaslu itu terjadi clash gitu ya. Atau ada massa yang melakukan aksi dan publik melihat itu berdarah-darah mungkin ya, artinya mungkin ada kerisuhan. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu menanggapi itu? Saya mungkin langsung karena ini Bawaslu langsung Bang Bandir mungkin silakan. Ya, terima kasih dari Pak Bias tadi. 2019 ada terjadi aksi di Bawaslu, bagaimana agar tidak terjadi lagi. Konstruksi peristiwa di 2019 itu, ya, saya tidak membahas apa yang terjadi di lapangan. Ya. Sebenarnya itu terjadi akibat ketidakpuasan beberapa pihak-pihak tertentu yang tidak puas terhadap hasil atau kemudian juga ditarik ke proses. Jadi sebenarnya lebih pada keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh penyelenggara teknis, yaitu keberatan ketidakpuasan terhadap kinerja KPU. Kebetulan memang kalau bicara ke Bawaslu, ya kami harus melihat bahwa itu memang cuma ketempatan. Walaupun itu tetap menjadi bagian dari kritik masyarakat atau masukan dari masyarakat yang harus Bawaslu terima untuk memperbaiki proses pemilu ke depan, proses pilpres ke depan. Tapi poinnya pada saat itu adalah ketidakpuasan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggara teknis itu KPU. Tapi kita tidak berkutat di situ, tapi pada prinsipnya Bawaslu sebagai lembaga yang punya kewenangan mengawasi, mencegah pelanggaran dan penindakan pelanggaran, untuk mengambil masukan dari situ terkait setidaknya transparansi sistem, kemudian sosialisasi regulasi, karena memang pada sebagian pihak tidak melihat regulasi sebenarnya sudah mengatur hal-hal teknis yang sudah dijalankan oleh KPU. Sebagai masukan bagi Bawaslu, sebagai kritik juga bagi Bawaslu sebagai penyelenggara, maka Bawaslu tetap akan menjadikan itu pengingat bahwa masih perlu ditingkatkan upaya transparansi penyelenggaraan, masih perlu ditingkatkan sosialisasi terkait regulasi. Jadi agar penyelenggaraan ini jangan sampai seolah-olah hanya dipahami dan dikuasai oleh penyelenggara, agar masyarakat pun bisa mengontrol dengan baik, bisa juga ikut menjaga dengan baik. Jadi bagaimana agar tidak terjadi lagi, itu yang bisa dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi maupun transparansi, peningkatan transparansi jika pemenuhan hak-hak pihak-pihak yang diberikan oleh undang-undang. Ya, sementara gitu, moderator. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga ingin minta pandangannya dari Bang Haris begitu ya, terkait dengan persoalan tadi yang disampaikan oleh Bias. Bagaimana kemudian mengelola dampak tadi ketidakpuasan terhadap penyelenggara, dan terjadi kalau unjuk rasa kan itu menjadi hak. Nah, tapi kemudian ketika ada kerusuhan, dan ini sebetulnya nanti apa dan bagaimana yang harus dilakukan mungkin.
Bang Haris masih sama kita? Atau ke Kang Uday sendiri terkait dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat kemudian berdampak pada tadi clash di publik begitu, itu bagaimana? Di unmute dulu mungkin Kang Uday. Ya, dalam pandangan saya apa yang terjadi pada tahun 2019 ketika ada clash terjadi di Jakarta ini merupakan sebuah reaksi dari persoalan tadi yang disampaikan oleh Kang Badrul Munir, ada ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu terhadap pelaksanaan pemilu. Dan ini tentu saja harus menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu begitu, termasuk juga bagi KPU sebagai penyelenggara, karena bagaimanapun ada pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api begitu, sehingga tentu di dalamnya ada hal-hal yang harus dievaluasi di lingkungan penyelenggara maupun pengawas. Karena kan penyelenggara atau pengawas ini tentu saja diupayakan, dibentuk agar seindependen mungkin, agar mereka berdiri tegak sebagai pengawas. Tetapi dalam pelaksanaannya di situ terbuka ruang-ruang untuk terjadinya hal-hal yang tidak semestinya dilakukan misalnya. Jadi saya kira ini penting untuk dijadikan catatan buat Bawaslu untuk mengevaluasi secara internal apa-apa saja yang harus diantisipasi ketika menghadapi pemilu tahun 2024, karena tidak sekali di tahun 2024 itu ada pemilihan. Kalau kemarin kita keteter ditumpuk dalam satu kali, sementara tahun 2024 itu akan terjadi maraton. Sehingga ini harus ada persiapan yang matang dari Bawaslu untuk mengantisipasi tadi atau menyikapi ketidakpuasan dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang merasa hak-haknya terabaikan ataupun merasa hak-haknya dirampas begitu. Kira-kira itu, Kang Ari. Oke, terima kasih Kang Uday. Yang selanjutnya langsung ke pertanyaan yang kedua tadi yang ditanyakan oleh Herlina dari Jambi. Ya tadi karena disinggung ya oleh Bang Haris gitu terkait dengan sebetulnya ada kelompok rentan anak-anak, walaupun kalau anak-anak itu kan masih tidak boleh memilih, dalam artian tidak diberikan hak untuk memilih karena masih dalam perwalian. Nah, tapi bagaimana kemudian mendapatkan hak lain gitu ya terkait dengan kelompok ini, terutama anak-anak yang kemudian itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Nah, seperti apa? Itu mungkin yang pertanyaan dari Helena. Bang Haris juga masih bergabung. Silakan Bang Haris mungkin bisa menanggapi apa yang kemudian disampaikan penanya dari Jambi. Mas, bisa diulang nggak pertanyaannya? Saya sambil ngurusin soal LBP. Ya. Ya Bang Haris, ini pertanyaan dari Helena dari Jambi. Ini kan menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi Bang Haris, kelompok rentan anak yang sebetulnya tidak memiliki hak memilih gitu ya, diberikan hak memilih pada saat pemilu. Tetapi kira-kira hak apa yang kemudian hak lain yang bisa diberikan kepada anak gitu ya, yang itu juga dibutuhkan oleh mereka yang berkaitan dengan pemilu ataupun pemilihan. Terdengar, Bang? Di tubuh pemilu itu jangan membiarkan adanya ancaman. Edukasi pemilu itu nggak cuma untuk soal yang mau nyoblos, tapi untuk anak-anak atau yang tidak qualified secara sah untuk ikut pemilu, disampaikan pengungsi. Di Indonesia itu ada 4 juta pengungsi loh. Ya kan? Ada orang-orang yang IDPs mengungsi dalam orang Indonesia yang mengungsi ke tempat lain. Nah, anak-anak juga
dijelaskan pemilu kepada mereka itu apa, ditunjukkan bagaimana pemilu kampanyenya, sosialisasinya, dan ditunjuk, dan yang dijelaskan disosialisasikan, ditunjukkan bukan dominasinya, misalnya kayak waktu kemarin yang boleh itu cebong atau yang berkuasa kalau di daerah, kotak kosong nggak boleh gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi, yang penting nih, meskipun mereka nggak boleh nyoblos, mereka boleh menyampaikan ekspresinya bahwa saya selama sama pemerintahan yang kemarin nggak ada tuh susu gratis buat saya, nggak ada BPJS gratis buat saya, gitu. Jadi dia menjadi sumber buat orang-orang yang mau memilih. Orang-orang yang tidak bisa memilih tetap bisa menjadi dalam posisi dia menjadi sumber fakta, pertimbangan bagi orang-orang yang mau memilih. Saya misalnya mau memilih, seminggu terakhir saya ketemu anak-anak, ketemu gembel, ketemu kelompok difabel, untuk melihat. Nah, harus ruang-ruang mereka itu harus dibiarkan untuk bicara, menyampaikan, atau berekspresi. Itu, Bos, menurut saya. Oke, terima kasih Bang. Haknya tentunya kalaupun tidak bisa memilih, tapi perlu dipastikan ruang berekspresi anak-anak ini, terutama yang berdampak pada mereka. Tadi ruang bagaimana bisa berpendapat, berbicara di muka umum juga mungkin anak-anak perlu diberikan ruang itu. Nah, untuk Bang Bandir mungkin Bang Bandir. Gimana Bang Haris, ada tambahan? Ya, saya mau nambahin bahwa artinya yang boleh ngomong, tindak, boleh ngapain itu bukan orang itu, tapi yang nggak bisa nyoblos pun dia warga, karena dia adalah penerima manfaat dari hasil pemilu. Begitu. Jadi mereka pun harus dikasih ruang untuk bicara di masa-masa pemilu itu. Gitu. Jadi kita jangan mikir pemilu itu hanya untuk nyoblos doang. Itulah sesat pikirnya kita sampai kita kondisinya. Siap. Gitu. Nah, ke Bang Bandir nih, kalau tadi disampaikan bahwa anak-anak ini ya harus diberikan ruang, tidak hanya anak-anak tetapi yang lain juga begitu ya, yang kemudian yang secara konstitusi tidak bisa menyoblos tetapi ruang untuk mendapatkan informasi, memberikan pendapat dan yang lainnya ini harus dibuka seluas-luasnya. Nah, tapi kita melihat begini, kayak model di ketentuan gitu ya, ada salah satu yang kemudian tidak membolehkan, terutama dalam hal kampanye. Bicara kampanye ini kan memfasilitasi ruang informasi bagaimana sebetulnya komitmen calon begitu ya kepada publik. Tetapi anak-anak juga kan dilarang untuk ikut kampanye. Ini Pak Bang Bandir mungkin bisa menambahkan gitu, silakan. Ya, poin pertama dari proses demokrasi adalah siapapun yang punya dampak dari proses demokrasi, dari proses pemilu harus didengarkan, karena mereka juga akan menjadi penerima manfaat, kira-kira bahasanya. Bisa jadi mereka tidak punya pilih. Ada batasan-batasan tertentu. Kalau dalam bahasa agama itu atau dalam bahasa hukum belum balik atau masih dalam pengampuan, jadi dia masih dalam pengaruh yang masih rentan dengan pengaruh, itu kan bagian dari kelompok rentan. Harus didengar kata-katanya, harus didengar keinginannya. Tapi sebagai kelompok rentan itu yang harus dilindungi bahwa mereka punya hak khusus lagi, hak perlindungan khusus dalam kapasitas sebagai anak-anak. Mereka perlu dilindungi dari ujaran-ujaran kebencian, bahasa-bahasa yang tidak baik, dan kebencian-kebencian yang ditanamkan yang berpotensi merusak cara berpikir atau cara bertindak ke depan. Jadi memang harus seimbang juga. Satu sisi dia harus didengarkan, wajib didengarkan, karena dia bagian dari lingkungan penikmat demokrasi, penikmat hasil pemilu. Tapi pada satu sisi kita juga harus menjaga mereka agar tidak, karena anak-anak masih belum banyak yang bisa memilah apakah ini, ya kalau dalam bahasa kita emang politik saja menjelang pemilu selesai, setelah pemilu selesai. Tapi bagi anak-anak ya, sekali terdapat kebencian terhadap sosok yang bernama A, bisa jadi akan tertanam sampai ke di pikirannya sampai masa tuanya.
atau kemudian ada semacam kontestasi, pokoknya gambar A yang paling baik, gambar B yang tidak bagus, itu akan tertanam terus. Jadi hal-hal semacam itu harus berjalan seimbang. Wajib didengarkan, tapi mereka juga harus dijaga dari pengaruh-pengaruh yang akan mengganggu proses pertumbuhannya ke depan. Demikian, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang Mandir. Menarik ya. Tadi satu sisi ya tetap harus disediakan ruang agar anak menyampaikan sebetulnya pandangan sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi anak-anak juga perlu dilindungi dari tadi dampak yang tidak baik dari proses pemilu, terutama tadi mungkin ada ujaran kebencian dan yang lainnya. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi ini, yaitu terkait dengan, saya mungkin akan gabungkan, ada chat lagi yang menambahkan sebetulnya terkait dengan bagaimana memastikan fasilitas ataupun kapasitas penyediaan teknis penyelenggaraan pemilu untuk kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, gitu ya. Agar tadi, kalau juga ini juga related dengan materi yang disampaikan, gitu ya. Salah satu kelompok rentan disabilitas itu adalah bicara kemurnian pilihan, begitu. Agar tidak terjadi kemurnian pilihan kelompok rentan itu dipengaruhi oleh si pendamping, begitu, dalam hal ini mungkin penyelenggara. Bagaimana kemudian secara teknis dan regulasinya itu mengatur itu? Kepada Bang Badrul Munir langsung mungkin. Ya, bagaimana memastikan fasilitas bagi penyandang disabilitas? Ya, bermain sederhana saja. Kita mungkin kalau kita bicara tentang regulasi terlalu tinggi bagi kita. Sudah sampaikan di presentasi tadi, ada ruang di Bawaslu itu, ada ruang 2 setidaknya, bisa 3 yang bisa dimasukkan. Pertama, kalau penyelenggara bertindak mengabaikan hak-hak dan disabilitas, kita bisa masukkan pelanggaran etik. Laporkan saja. Itu sebagai masyarakat kita bisa lakukan. Atau secara administratif, dia tidak menyediakan fasilitas. Suaranya agak jauh, Bang. Oh ya, yang pertama, ada 3 ruang yang bisa kita gunakan sebagai masyarakat, ya, tidak hanya sebagai penyelenggara. Pertama, kalau memang penyelenggara teknis tidak memberikan fasilitas yang memadai pada kelompok rentan, itu ada permasalahan etik. Saya pikir bisa dilaporkan ke Bawaslu atau langsung ke DKPP. Atau yang kedua, bisa menggunakan instrumen administrasi. Suaranya masih kecil, Bang. Masih kecil ya? Iya, masih. Ya jauh gitu. Masih kecil ya? Ya. Pertama, ruang etik yang bisa dilakukan. Jadi kalau memang penyelenggara tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, saya pikir bisa dilaporkan etik. Itu langkah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Yang kedua, bisa kita laporkan sebagai pelanggaran administrasi agar penyelenggara segera menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar bisa melaksanakan haknya memilih. Yang ketiga, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ruang pidana sangat terbuka sedemikian rupa apabila ada penyelenggara atau bahkan masyarakat umum yang menghambat penyandang disabilitas untuk melaksanakan haknya. Jadi kebutuhan penyandang disabilitas itu mau atau tidak mau itu adalah amanat undang-undang. Jadi tetap harus dijalankan, dan jika tidak diberikan ruang untuk pemenuhan hak mereka, maka kita bisa tempuh upaya pidana. Demikian, moderator. Ya, terima kasih. Dari Bawaslu itu ada 3 instrumen ya, terutama terkait dengan penindakan tadi. Instrumennya bisa melalui instrumen etik ataupun bahkan pidana terakhir. Oke, Kang Uday, pandangannya gitu ya terkait dengan tadi? Sebetulnya bagaimana kemudian dalam hari ini mungkin baik ketentuan ataupun penyelenggara sendiri menyediakan akses terhadap kelompok rentan yang memadai gitu? Di-unmute dulu, Kang Uday. Oke. Kalau saya memperhatikan perlakuan terhadap kelompok-kelompok yang rentan tadi, begitu, yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, proses pengawasannya yang agak repot, karena tadi misalnya kita dihadapkan pada situasi sebuah daerah di mana masyarakatnya adalah masyarakat terpencil,
masyarakatnya tidak terlalu banyak yang memiliki hak pilih, tapi medan untuk ditempuh itu cukup sulit. Ini jadi persoalan tersendiri baik bagi KPU maupun Bawaslu. Tetapi kalau terkait dengan hak-hak mereka yang ada di rumah sakit, di rutan, atau di tahanan, ini yang kadangkala masih ditemukan sejumlah persoalan. Contoh tadi yang disebutkan Kang Munir, kalau tidak salah di depan, bahwa kemurnian siapa yang akan dipilih oleh si A sebagai penyandang disabilitas itu, kemurniannya aja diragukan. Apakah ada unsur penggiringan begitu oleh oknum-oknum tertentu? Ini yang menjadi catatan penting juga bagi Bawaslu untuk memastikan bahwa pilihan seseorang yang apakah yang ada di rutan, di tahanan kepolisian, atau di rumah sakit, itu dia bisa murni sesuai dengan apa yang memang dia inginkan, tidak diarahkan oleh oknum-oknum tertentu. Apakah itu tim sukses, apakah itu oknum penyelenggara, dan seterusnya. Termasuk juga orang tua yang tadi disebutkan oleh Kak Haris. Bagaimana orang tua yang sudah jompo, yang didatangi ke rumah begitu oleh petugas TPS, atau yang memiliki keterbatasan fisik lainnya. Ini harus menjadi poin penting untuk tadi memastikan bahwa hak-hak politik dari kelompok-kelompok yang rentan tadi bisa terpenuhi dengan baik. Nah, saya sedikit ingin menyinggung juga soal pertanyaan mengenai bagaimana dengan dampak yang dilahirkan kepada anak-anak yang belum memiliki hak pilih dan hak dipilih tadi. Padahal mereka adalah user dari kebijakan yang nanti akan diambil oleh siapapun ya yang mendapatkan amanah begitu, yang mendapatkan jabatan yang dimaksud. Karena produk-produk kebijakan yang disampaikan oleh penguasa ataupun yang terpilih itu dipastikan akan juga menyentuh persoalan-persoalan anak. Dan jumlah anak ini yang di bawah kategori 17 tahun ke bawah atau yang belum menikah itu kan luar biasa banyak begitu di Indonesia. Tapi mereka adalah yang mendapatkan dampak dari kebijakan yang diambil oleh penguasa ataupun mereka yang terpilih. Jadi ini juga saya kira perlu dilakukan sebuah diskusi khusus terkait dengan siapa sih sebetulnya yang berhak untuk dipilih dan memilih. Kenapa anak-anak ini di usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah atau yang sudah memiliki KTP misalnya yang punya hak. Sementara di luar itu mereka tidak punya hak, padahal banyak sekali regulasi yang akan berkaitan dengan kehidupan mereka, baik di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, kemudian persoalan-persoalan mendasar lainnya yang itu akan bersentuhan dengan kehidupan anak-anak kita. Saya kira itu, Kang Ari. Oke, terima kasih. Ini terakhir mungkin ya. Tadi sudah 3 penanya. Saya buka satu sesi pertanyaan lagi, atau untuk satu penanya. Di sini saya sudah baca dari kolom chat gitu ya, ada yang menarik terkait dengan bagaimana sebetulnya pemenuhan hak bagi kelompok rentan yang memang secara administrasi terkendala untuk mengakses adminduk ya, untuk KTP ataupun yang lainnya yang kemudian secara di negara kita mungkin terkendala. Bagaimana kemudian kita bisa menjamin hak mereka gitu. Kalau bicara sebagai warga negara, secara di luar keadministrasian, ya mereka adalah warga negara Indonesia dan kemudian sebetulnya juga cukup umur gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Tetapi mereka secara syarat ketentuan administrasi ini tidak memiliki itu. Ini bagaimana kemudian bisa memastikan agar hak-hak mereka bisa diberikan gitu ya, karena mereka juga sebagai user dari kebijakan. Nah, pada Bang Haris mungkin terakhir sebelum nanti kita sama-sama menutup, pandangannya seperti apa? Ya, menurut saya ini sih tema menarik, enak didiskusikan, tapi kerjaannya besar. Saya
mau bilang ini PR-nya sekarang ada di soal kesadaran ya, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Sejauh mana kita menyadari kelompok vulnerable itu ya dia bukan setara, dia justru harus didahulukan, diangkat gitu, dikasih fasilitas, disayang, dimanja. Nah, kesadaran itu nggak ada di Indonesia gitu. Dari mulai polisinya sampai di implementasinya. Nah, kalau dilihat dari kultur HAM-nya, kelompok vulnerable itu dia ada di dua titik ekstrim. Dia menjadi sumber solidaritas, dia menjadi alasan untuk solidaritas, dan yang kedua menjadi alasan untuk konflik. Misalnya orang yang dianggap kelompok Islam garis keras dalam pemerintahan hari ini ya, kayak dia orang tersebut kayak udah nggak apa-apa lah orang kayak gitu, nggak usah dikasih fasilitas apapun gitu. Nah, atau LGBT ya udah biarin aja orang kayak gitu, menjijikan, emang harus masuk neraka gitu. Atau kelompok rentan yang difabel gitu. Nah, cuman saya mau rubah situasinya. Kalau ada difabel tapi tajir, orang kaya, pinter, dia nggak bisa jadi sumber solidaritas. Dia bisa beli kursi roda yang bagus, dia bisa naik mobil yang pintunya digeser-geser, ya kan? Nah, jadi perspektif orang Indonesia itu begitu sama kelompok rentan. Dia dijadikan sebagai sumber solidaritas. Ayo kita tolong ini yuk, kondisinya miskin lah. Kalau difabelnya kaya, dalam pemilu juga begitu. Nah, kita mesti ingat budaya pemilihan langsung di Indonesia ini baru 25 tahun. Dan setiap periode berubah-ubah. Dia nggak ada profesionalisme. Saya mohon maaf sama bapak-bapak yang kerja di Bawaslu, di KPUD, di mana-mana, di tingkatan nasional sampai tingkatan lokal. Nggak ada yang profesional. Saya bukan mau bilang nggak profesional terus artinya Anda korup, Anda bodoh, bukan. Semua itu dianggap sebagai jejak karir politik doang. Yang mendalami hanya kelompok akademisi. Beberapa riset kelompok akademisi, stres mereka baca perjalanan sistem pemilihan di Indonesia. Nah, poin saya apa nyampein begitu? Saya ingin mau katakan, karena dia berubah-ubah, ada dominasi politik yang sangat tinggi, karena dia dianggap politis, maka jabatan-jabatan itu adalah jabatan-jabatan yang dikeker oleh para peserta, calon-calon peserta pemilu. Jadi profesionalismenya rendah, integritasnya rendah, independensinya juga rendah, dan akhirnya sibuk berpolitik dan berwacana tanpa pernah membangun kapasitas yang memang penting untuk kelompok rentan, audiens yang sebenarnya. Gitu. Nah, saya kan juga kita kan soalnya gini, kalau saya secara pribadi saya mau bilang ya itu masalah, cuman kita mau mulai dari mana ngebenerinnya? Saya nggak punya catatan. Secara pribadi saya mau bilang, gua juga udah tua, jenggot udah ubanan, dikit lagi juga kita mampus main cacing di tanah. Ngapain juga saya sibuk urusan begini ya? Itu urusannya si bonus demografi anak-anak muda itu. Nanti mereka dengan ketertindasan, kefrustasian dan kesetresan yang mereka alami dan mereka sadar di gara-gara pemilu yang politis dan tidak profesional, nanti mereka akan memperbaiki diri. Jadi nggak usah dibahas juga, didesak ke pemerintah, percuma. Nah, saya tahu bahwa yang melaksanakan Bawaslu ini teman-teman di Serang ya, di Banten. Tapi yang pesertanya juga banyak nih dari, ini Mas Jainal dari mana? Dari Kapahar, Kalimantan nih Mas. Ya kan? Ya udah, coba aja dibangun ruang di lokal masing-masing. Anda kalau mau ngandelin pemerintahan pusat hari ini, ya Anda bisa lihat rekam jejak saya kalau ngeritik pemerintahan pusat. Saya sih pesimis ya. Pemilu mau diundur ke 2027 gara-gara pandemi disalahin, ya kan? Gara-gara pandemi, habis itu giliran pemilunya ditunda, tapi giliran kepala daerahnya berakhir di tahun 2022 dan 2023, PJS-nya tetap
Double standar, ya kan? Ajaib nih pemerintahan pusat nih, ya kan? Mendagri bilang nanti akan diisi oleh potensinya TNI Polri. Lah kenapa TNI Polri? Ya kan? Yang ngerti sistem orang KPUD dan Bawaslu, ada sekda, ada dinas-dinas, kenapa TNI Polri? Gitu. Jadi giliran mereka berakhir karena mau ada konversi menjadi pemilu serentak, itu akan diisi oleh TNI Polri. Tapi pemilu serentaknya dipanjangin ke 2027. Gitu. Jadi kalau Anda tanya, saya pesimis. Gitu. Dan ini tetap politis. Jadi kelompok vulnerable, ya terima nasib aja kenapa lu hidup di Indonesia. Gitu, kira-kira. Ya kan? Itu Mas, jadi menurut saya Mas. Ya Bang Haris. Ya, catatan kritis ya tadi dari Bang Haris itu ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi gitu. Kalau di sini ada Bang Bandir juga menanggapi itu, silakan Bang Bandir. Yang mana tuh yang ditanggapi? Ya, pertama terkait dengan persoalan bagaimana kelompok rentan yang kemudian secara administrasi memiliki persoalan tidak bisa mendapatkan akses begitu ya. Tetapi mereka juga harus diberikan jaminan gitu. Nah, sekarang kemudian tadi ada statement juga dari Bang Haris juga yang ya ini sebagai kritik juga. Nah, karena penyelenggara mungkin tadi karirnya adalah karir politis dan agak diragukan mungkin tadi kalau Bang Haris bilang gitu. Tetapi bukan tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi secara lokal mungkin mendorong tadi perbaikan layanan untuk kelompok rentan, karena kalau ngandelin pusat katanya gitu ya ini sudah tidak sudah pesimis lah begitu. Silakan Bang Bandir. Iya, terkait tadi yang pemenuhan hak kelompok rentan yang tidak tercatat itu. Ya, saya pikir Pak, konteks kita berpikir untuk kawan-kawan penyelenggara ya. Pemilu itu bukan masalah orang tercatat atau tidak. Sepanjang dia warga negara Indonesia, ya hak-haknya harus diberikan. Kalau dia belum tercatat, bantu dia untuk agar tercatat. Ya sederhana saja pekerjaannya. Sebenarnya sangat tidak rumit. Jadi kalau memang ada warga negara Indonesia yang kita pahami punya hak, ya sebagai pengawas pemilu, itu salah satu tugas kita mengawal agar dia segera tercatat. Jadi jangan hanya menunggu orang itu ada masuk dalam DPT, ya nggak bisa. Itu bukan itu pekerjaan kita. Pekerjaan kita memastikan pelaksanaan demokrasi dari hulu ke hilir itu berjalan. Dari orang itu masuk ke dalam rentang menjadi hak pilih pada 17 tahun atau sudah menikah, dia harus dikawal sedemikian rupa. Atau bahkan dia harus dibekali jadi semenjak dia menjelang masuk ke usia itu. Dari usia remaja harus sudah dibekali. Jadi jangan pernah memandang dia kelompok rentan dan tidak tercatat secara administratif. Nggak bisa. Dia warga negara Indonesia, dia punya hak untuk itu. Jadi proses mengawalnya dari sebelum itu. Jadi jangan menunggu ketika dia tercatat ataupun masuk dalam DPT. Kemudian terkait dari apa yang disampaikan oleh Bang Haris, ya, sibuk berpolitik dan berwacana, ya betul ditemukan itu realistis karena penyelenggara pemilu ini ribuan. Di Indonesia itu ribuan, artinya memang ada orang-orang seperti itu, walaupun kita tidak bisa menunjuk hidungnya. Cuman ya memang pasti tidak seragam. Saya masih yakin kawan-kawan yang hadir di sini itu masih orang-orang yang punya idealisme, karena bicara tentang kelompok rentan ini hanya muncul di hati orang yang peduli. Kalau orang nggak peduli, nggak penting ini materi. Sama sekali nggak penting. Bagi penyelenggara, terselenggaranya pemilihan, ada hasil suara selesai. Tapi kawan-kawan yang hadir di sini, yang saya lihat dari seluruh Indonesia ini, dari seluruh kepulauan, bisa hadir. Jadi saya pikir bibit-bibit bagus. Kemudian ya sebagai penyelenggara, bagi kawan-kawan di sini yang nggak bisa, telinganya tuh harus bisa menerima. Di sini kawan-kawan penyelenggara, bagian dari penyelenggara negara, kawan-kawan adalah pejabat publik, kritik dari masyarakat, walaupun ada 1 di antara 1000, berarti itu masalah, tetap harus diperbaiki. Ya, karena masyarakat sungguhnya kan juga tidak tahu di dalamnya bagaimana regulasi menaungi kawan-kawan penyelenggara, bagaimana batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan kawan-kawan. Masyarakat tahunya
harus beres sesuai keinginannya. Nggak apa-apa, itu hak masyarakat. Mereka harus mengontrol dengan frame seperti itu. Itu betul sekali. Masyarakat, jangan paksa masyarakat untuk tahu problem kita. Tapi itu tadi, seperti bagaimana arahan dari Bang Haris, ya kerjalah pada lingkup kita, lingkup lokal. Maksimalkan, tinggalkan legasi yang baik. Tunjukkan bahwa memang Anda bekerja untuk itu, bukan semata-mata bicara berpolitik dan berwacana menjadi proses menjadi jenjang politik untuk langkah-langkah ke depan. Terima itu semua dan ya harus kawan-kawan pahami untuk penyelenggara yang ada di sini. Tadi jangan kupingnya cepat panas karena tidak semua masyarakat tahu problem yang Anda hadapi terkait regulasi setidaknya ya. Kalau aspek teknis itu kan mungkin wilayah masing-masing. Itu poin-poin penyemangat dari Bang Haris yang harus kawan-kawan dan juga bagi saya tadi. Sekaligus closing statement gitu Bang. Closing statement tadi, apapun kritik masyarakat itu diterima. Walaupun Anda tahu masyarakat tidak tahu apa yang terjadi di dalam gitu, tapi tetap lakukan yang terbaik untuk masyarakat karena prinsipnya kawan-kawan di selain penyelenggara negara, poin penting dari profesi pengawas itu adalah pelayan publik. Kalau publik belum puas, berarti Anda belum memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun memang ada SOP dalam pelayanan itu, tapi barometer minimalnya adalah kepuasan publik. Jadi sepanjang masih ada kritik, berarti masih harus ditingkatkan lagi kapasitasnya, kemudian integritasnya, agar publik bisa semakin yakin, semakin percaya bahwa Anda telah menyerahkan jiwa raga Anda untuk negara dan untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bandir. Terakhir, tanggapan dari Kang Uday sekaligus closing statement, nanti di akhir ada closing statement dari Bang Haris. Ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak atas masyarakat yang rentan tadi, saya kira ini PR tertentu yang Bang Haris tadi bilang, mereka semestinya dimanjakan, lebih dimanjakan daripada yang pada umumnya begitu, karena mereka memiliki banyak keterbatasan. Saya sepakat itu, karenanya contoh sederhana yang dihadapi oleh masyarakat Baduy misalnya, masyarakat terpencil, yang saya katakan mereka adalah masyarakat yang mengasingkan diri, bukan masyarakat terasing. Dengan sengaja mereka mengasingkan diri karena keyakinan mereka tugas hidupnya adalah untuk tidak merubah perilaku, tidak merusak alam begitu. Salah satunya adalah yang mereka keluhkan sampai dengan detik ini adalah kepemilikan KTP. Kan salah satu syarat ataupun bukti administratif bahwa seseorang memiliki hak pilih diantaranya kan ditunjukkan melalui KTP misalnya, yang ditunjukkan di TPS. Nah mereka sekarang ini masih banyak yang belum memiliki KTP. Kenapa? Karena bukan berarti tidak ada fasilitas itu dari pemerintah daerah, tetapi mereka menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah pusat, dari negara soal agama atau kepercayaan yang mereka yakini, yakni Sunda Wiwitan. Sementara selama ini yang saya perhatikan dari mereka yang memiliki KTP itu terisi strip alias kosong. Sehingga ketika datang ke Jakarta atau keluar daerah kemana, ditanya, mana KTP-nya? Dia nunjukin KTP, oh kamu nggak punya agama. Tersinggung mereka. Mereka meyakini punya agama begitu. Dan terakhir ketika minggu yang lalu saya bersilaturahmi ke Baduy, juga dibahas soal itu, bahwa mereka merasa dianaktirikan. Padahal Republik ini lahirnya itu setelah mereka berada. Jadi mereka ada sebelum negeri ini atau republik ini terlahir. Karena itu, ini juga bagian dari catatan buat negara, saya kira, untuk memberikan hak mereka, agar di kolom KTP-nya diberikan kesempatan untuk dituliskan Sunda Wiwitan, sehingga mereka diperlakukan sama dengan warga negara yang lainnya, termasuk pemenuhan terhadap hak-hak politik, baik itu hak dipilih maupun hak memilih. Tetapi yang terakhir saya kira yang tadi disampaikan oleh Bang Haris, saya lihat beliau sangat pesimis
tentang situasi saat ini di pemerintah pusat, sehingga memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di masing-masing wilayah, daerah, Bawaslu Kabupaten, Kota, Provinsi se-Indonesia untuk melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan. Karena tadi pesimisme yang saya tangkap dari seorang Haris Azhar itu luar biasa, bahwa tahun depan per bulan April itu sejumlah kepala daerah habis masa jabatannya dan akan ditempatkan oleh PLT, dan sinyalmennya disebutkan akan banyak dari TNI Polri begitu. Dan ini sebuah kemunduran saya kira kalau dinyatakan seperti itu. Dalam demokrasi sebuah kemunduran. Apalagi pemilunya diwacanakan akan dimundurkan lagi dari 2024 ke 2027 misalnya. Ini saya kira sesuatu yang konyol, menyalahkan pandemi, atau merubah lagi peraturan undang-undang tentang pemilu bahwa periodisasi seorang kepala negara itu boleh 3 periode. Ini ngaco saya kira, bahwa kita ingin berkuasa iya, tapi lagi-lagi kita harus ingat bahwa demokrasi yang kita bangun selama ini itu sudah mulai bagus, tapi kok tercederai lagi oleh gagasan-gagasan yang saya kira sangat konyol, untuk bagaimana membuat 3 periode menjadi presiden. Kemudian tadi informasi dari Bang Haris misalnya bahwa kepala daerah yang menjadi PLT-nya kemungkinan akan dari TNI Polri. Kalau itu terjadi semua, saya kira ini adalah sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Tapi apapun kondisinya, saya kira harapan tidak boleh mati. Pesimisme tidak boleh ada di hati kita masing-masing. Lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga sisa umur kita senantiasa memberi manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir nih closing statement dari Bang Haris sebelum nanti kita acara tutup terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pak masih sambil nyetir ya, nggak apa-apa. Halo, udah nyambung? Bang Haris? Oke, karena beliau mungkin dalam perjalanan tadi kita lihat mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Tapi kami dari Bawaslu Kabupaten Serang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, Bang Haris, Kang Uday, dan juga Bang Bandir yang membersamai diskusi kita kali ini. Kalau bicara diskusi ini menarik, tentu memang sangat menarik. Saya lihat masih banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan, tetapi kita terbatas dengan waktu. Mungkin nanti kita akan menjadikan ini jadi tindak lanjut. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita, untuk kita diskusikan bersama dalam forum selanjutnya begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, pada seluruh peserta yang masih standby sampai dengan terakhir ini, masih ada 132 peserta. Nanti yang masuk pertanyaannya atau tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya akan dilihat oleh panitia dari Bawaslu Kabupaten Serang. Nanti akan ada sedikit merchandise mungkin yang disediakan, dikirimkan untuk 3 penanya. Nanti dari teman-teman panitia yang kemudian akan menghubungi. Saya sebagai moderator sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi yang seperti ini, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Saya kembalikan lagi kepada host untuk kemudian menutup kegiatan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari dan Bapak narasumber, ada Pak Badrul Munir, Pak Uday Suhada, dan Bapak Haris Azhar. Kita ucapkan terima kasih banyak atas keikut sertaannya juga untuk ini. Oh ya, Bang Haris mungkin. Assalamualaikum Uday. Boleh mungkin menyampaikan closing statement sebelum kita tutup. Tadi Pak Ari mempersilakan, tapi Bang Haris belum kelihatan. Silakan Bang Haris. Udah banyak tadi poinnya, udah cukup. Makan siang dulu, makan siang.
Siap. Makasih banyak Bang Haris sekali lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu. Mohon untuk dinyalakan kameranya, on cam semua. Kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan narasumber, kita mulai untuk sesi foto. Silakan panitia untuk difoto satu persatu. Silakan terus berpose karena masih dalam proses foto. Untuk Kasep. Jangan lama-lama. Pegel ini. Kaseptoin. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Badrul Munir, terima kasih Pak Uday Suhada, terima kasih Bang Haris Azhar atas waktu dan kesempatannya. Dan saya mengingatkan untuk sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir dan mengisi link absen yang sudah ada di kolom chat. Bisa dilihat sekarang bagi yang belum mengisi. Ini tidak akan kami tutup sampai pukul 12:30 nanti untuk memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu mengisi absen. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit ya. Siap. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nuhun. Sami. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku host mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih. Up, get up. Up, get. Gedekeun nih. Nah, ya, pick up.